After lebaran perawatan itu cantik diri. Sebenarnya tujuan utamanya tuh apa sih, Bun, kalau boleh tahu? Tujuan utama sekarang ini adalah jujur, saya ini mau balik entertain lagi. Jadi aku emang sudah dapat izin dari Kisha untuk boleh syuting stripping lagi. Nah itu kan berarti salah satu harus menjaga penampilan ya, terutama untuk depan kamera gitu. Jadi karena ini untuk sinetron, nah itu perawatan salah satunya tuh. Ya, Bang Ki, Keisha itu kan banyak juga tuh filmnya lagi naik daun lah, selamat buat anaknya gitu kan. Ya bisa nanti pasti berkolaborasi sama anak main film. Oh nggak bisa, anak saya udah bilang nggak mau. Gitu, Nggak mau kalau bareng sama Bunda, nggak mau. Yang ada bukannya kerja malah bercanda terus kan. Oke. Mau ngajak Keisha nggak untuk treatment di sini? Iya pastilah. Keisha kan mukanya ganteng banget seperti papa itu. Masya Allah. Iya kan, Korea juga kan. Ya jadi alhamdulillah Kisha sekarang lagi sibuk juga gitu kan, kalau mau ada waktu. Aku pengen banget ngajak treatment, cuman memang jadwalnya ini lagi agak padat. Ini juga hari ini juga Kisha lagi promo filmnya di luar kota gitu. Nanti setelah film ada lagi syuting series yang Bun, kenapa memutuskan akhirnya kembali lagi ke stripping? sebenarnya untuk ngisi waktu sih gitu. Jadi Kisha lihat, Bun, daripada di rumah mulu, Bun ngapain daripada di rumah ngomel-ngomel kan, Bunda syuting lagi. Cuman emang dari Kisha tuh persyaratannya adalah Bunda ini kerja bukan untuk cari uang tapi untuk ngisi waktu. Jadi memang aku ada persyaratan dari Kisha, dari batasan jam, nggak boleh terlalu capek gitu. Butuh banyak pertimbangan nggak sih, Bun, ketika memutuskan untuk mulai stripping lagi gitu? Butuh pasti, karena aku harus tanya satu-satu anak-anak kan gitu, gimana nih kalau mama gini, gimana, karena aku tahu namanya stripping itu pasti akan ngabisin waktunya lebih lama di luar lah gitu. Walaupun memang aku minta nggak pulang terlalu malam, tapi kan pasti di saat siang nih di luar, ya itu ngomong ke anak-anak, ngobrol, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi udah ada job. Apa tuh, Bun? Pertimbangan yang paling signifikan banget tuh apa? Sebenarnya kalau benar kata Ica sih, ngisi waktu sebenarnya gitu, biar nggak gabut kan di rumah gitu. Kegiatan emang ada, cuman lebih ke yang ya lebih ada aktivitas yang rutin lah. Apa karena Ica melihat Bunda di rumah karena sedih atau enggak galau atau bagaimana? Enggak, cuma gitu. Jadi jelas, Bunda kalau mau keluar juga jelas gitu tujuannya kemana, nggak tiba-tiba bentrok ke sana ke sini gitu ya. Jadi itu sih. Tapi kamu biasanya menjawab kesana kesini gimana sih? Enggak, kadang kan tiba-tiba dari kota mana gitu, Bun, kak, Bunda mau healingnya gitu. Toto di Bandung. Toto di Bandung, Toto di Bali tuh. Tawaran memang udah lama, Bun, untuk Sebenarnya udah lama, tawaran tuh udah lama. Jadi udah banyak yang nawari, cuman kemarin kan Ica nggak ngasih kan gitu. Udah mulai di rumah aja lah gitu. Adik-adik, mungkin dia lihat adik-adik pada gede juga gitu kan. Terus kadang-kadang kayak Nasya sering ke rumah ayahnya, Miro juga suka dibawa papanya, udah ngapain gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Berarti hari-hari sekarang udah nggak bakalan bareng sama Kisha lagi, lo kan biasanya kan Kisha di mana pasti ada Bunda, Kisha di mana Bunda. Sekarang lebih ke yang ya udah Kisha juga udah mau 21 kan, nggak harus ditempelin Bundanya terus. ini cepet vakum berapa lama sih kalau untuk acting gitu? Lama 12 tahun. lama lah. Pokoknya dari sejak nikah yang 12 tahun lalu ya udah di situ berarti. Kenapa ketahuan? Tapi perlu adaptasi karena kan udah lama di rumah, lalu Mulai lagi kamera mulai lagi, stripping gitu. Pastilah. Perlu penyesuaian sih yang pasti. Penyesuaian karena dari segi umur terakhir stripping itu masih umur 28 tahun ya kan. Sekarang umur berapa? Lebih penyesuaiannya ke badan sendiri sih. Badan. Artinya udah siap bersaing juga, Bun. Kenapa? Artinya udah siap bersaing dengan yang muda-muda nih. Enggak, kebetulan kan kalau peran saya mama. Jadi aku percaya ke mama sama yang muda. Ya udah nggak bisa mau peran ABG kan nggak mungkin, ya kan? Tapi mungkin ada persiapan khusus juga nggak sih, kayak nurunin berat badan, Nah, itu wajah-wajah mungkin Pasti. yang ini tadi, mungkin makanya pada akhirnya nge-treatment juga. Iya, kenapa aku seperti apa. sekarang lebih kejar treatment ya itu karena namanya layar TV itu kan kita kelihatan 5 kilo lebih berat, lebih besar gitu. Jadi memang harus benar-benar ngecilin badan semuanya sih preparasi. Yang paling susah apa? Yang paling susah. Untuk perawatan tubuhnya apa nih?
Sebenarnya susahnya berat badan sih. Nuruninnya ya, Turun berapa? turun berat badan itu kan. Turunnya setengah mati, naiknya gampang banget. Untuk menuju profesional perlu berapa kilo untuk diturunin Bun? Kemarin udah sebenarnya aku di profesional tuh 55 ya kan. Kemarin dari 57 tuh. Lebaran naik lagi. Mungkin ada ambil kelas-kelas juga nggak sih untuk nurunin berat badan gitu? Olahraga pasti. Hmm. Olahraga kayak yoga, zumba gitu. Bun, kalau bisa dibilang Bunda sekarang akan dengan aktivitasnya Bunda sendiri streaming kan itu melihat kakak sendiri dan Isya sendiri sudah di umur 21 sendiri gitu kan dengan karirnya yang sukses. Bisa dibilang semuanya udah lancar lah Bun ya. Bunda melihatnya gimana sih Bun? Ini tuh apa ya? Aku kemarin sempat ngobrol sama kakak kan. Kak, dari semua yang udah kamu capai nih sebenarnya tujuan kamu apa sih? Dia cuma bilang aku cuma mau buktiin, terutama sama ayah, kalau aku bisa sukses sama hidup sama bunda aku bisa sukses. Teteh, terkait hal itu teh, nama teteh ini lagi disanjung banget sama netizen. Netizen menilai teteh berhasil mendidik Ica. Seorang mandiri. Sebenarnya Kisha ini anak yang gampang-gampang susah sih sebenarnya gitu, karena dia dari kecil sudah hidup sendiri, lebih hidup ke yang dia kehilangan masa kecilnya karena bantu bundanya cari uang gitu. Jadi mungkin alhamdulillahnya juga Kisha juga tipe anak yang memang dari kecil keinginannya adalah selalu membahagiakan bunda gitu kan, dari kecil selalu mengharapkan bagian bunda. Ya, aku sebagai orang tua kan ibu cuma bisa doain, mengingatkan. Dan alhamdulillah Kisha selalu apa yang aku bilang, Kak, kamu jangan gini itu ya ikutin. Kamu harus, kalau suatu saat kamu jadi seorang yang besar, jangan pernah lupa kamu dulu kamu tuh pernah ada di bawah gitu. Karena Kisha itu kan bukan yang tiba-tiba walaupun memang dia ada embel-embel anak Pasha Ungu, tapi dia dari kecil dia tidak menggunakan nama itu. Dia besar tidak di musik, dia besar di acting dengan jalannya sendiri. Ya, aku sebagai ibu sih alhamdulillah sih gitu, maksudnya tidak sulit dan tidak mudah juga sih untuk mendidik seorang Kisha Alvaro. Tapi tentu ada campur tangan teteh yang besar dong. Parenting teteh nih yang banyak masyarakat pertanyakan. Parenting teteh itu seperti apa sih ke Kisha? Ke Kisha itu, ya aku bilang, ini anak tuh gampang-gampang susah gitu. Kalau aku strict sebagai ibu, dia pasti akan berontak. Jadi aku di sini menempatkan diri, aku sebagai kakak, sebagai teman, sebagai ibu, sebagai sahabat. Jadi ada waktunya aku sebagai ibu yang menasihati anak, ada waktunya aku jadi seorang teman buat Kisha, tempat dia curhat, tempat dia cerita, tempat dia keluh kesah gitu. Daripada cerita sama orang lain, nanti orang lain malah ngajak yang enggak kan lebih ke aku. Jadi seorang kakak juga. Apa sih Bun yang membuat Ica tuh kayak ingin pembuktian ke papahnya gitu bahwa dia bisa sukses sama mamanya gitu, tanpa bisa dibilang Karena kan mungkin gini, karena selama ini juga orang banyak kira, oh karena dia anak Pasha Ungu gitu, ya kan, lu pakai embel-embel kan kenyataannya tuh enggak gitu. Dia di kecil dia kalau memang dia anak Pasha Ungu, ya udah dia nyanyi gampang kok gitu. Ada ayahnya yang bikin lagu, kalau ini enggak, memang dia kecil kan nyanyi iya, walaupun tidak naik kan nggak sadar begitu kan. Berarti kan memang dia dengan jalan dia sendiri gitu. Terus sinetron juga dia benar-benar merangkak dari bawah, dari nggak bisa apa-apa sampai akhirnya dia bisa acting yang sekarang alhamdulillah di filmnya ini. Itu aku takjub sih film ini. Kenapa? Karena begitu nonton aku nangis gitu. Kayak ini perjuangan dia tuh dari kecil sampai sekarang tuh, kalau bukan puas sih, nggak puas enggak ya, lebih ke yang ternyata kamu bisa kan. Tapi Bun, kalau melihat sosok Kisha sendiri Bekerja gitu kan, keras juga gitu ya, bertanggung Bun. jawab sama Bunda, juga banyak yang melabelkan di sini Kisha yang bertanggung jawab sama Bunda, jadi tulang punggung Bunda itu seperti tulang punggung keluarga itu gimana sih? Kalau aku sebenarnya sebagai ibu malu sebenarnya sih ya, jujur gitu. Kenapa? Ya maksudnya ini anak dari kecil udah bantuin aku gitu kan. Cuman ya memang balik lagi ya itu kemauan anaknya sendiri, dan mungkin juga memang Allah ngasih rezekinya lewat Kisha. Kenapa? Yang aku Kisha nih alhamdulillah
dari kecil sampai sekarang mungkin karena memang niat hatinya adalah mau membantu orang tua, bantu keluarga, sayang untuk adik-adiknya, jadi alhamdulillah sekarang tuh rezekinya nggak putus. Melihat sosok anak yang kerja keras banget tuh sedari kecil gitu, seperti apa sih Bun? Akhirnya melihat sampai sekarang nggak putus juga nih kerja kerasnya dia, dan Bunda barusan ngomong juga melihat kayak cukup membuahkan hasil dengan rating yang bagus dan lain sebagainya. Melihatnya seperti itu. Kalau melihat sebagai apa, aku senang dan aku bangga ya pasti. Nggak ada ibu yang nggak bangga lah lihat anak seperti aku bangga. Ini aku balik aku bilang tadi, niat itu mungkin niat hatinya dia adalah mau bahagiakan bunda, bahagiakan adik-adiknya, bertanggung jawab, dan Allah juga ngeliat itu, dikasih rezeki lah yang alhamdulillah nggak pernah putus sampai sekarang. Senang lah, yang pasti senang, bangga, haru yang pasti. Kata itu mungkin Allah nggak ngasih aku pasangan yang meratukan gitu kasarnya, tapi Allah ngasih aku anak yang bisa mantap. Tapi Mbak, mungkin sedikit kan dari keberhasilan Keisha juga pada akhirnya mungkin dari Mas Pasha juga terharu juga, sedih mungkin, katanya mungkin sempat mengatakan bahwa kasihan lihat Keisha karena nggak ada sosok bapak, sosok dia maksudnya gitu. Mungkin menanggapi hal itu sampai pada akhirnya malah dihujat juga netizen karena mungkin tidak hadir. Mungkin seperti apa menanggapi hal itu Mbak sedikit? Ya itu adalah salah resiko dari anak broken home kan seperti itu kan, antara tidak ada bapak, tidak ada ibu. Tapi yang pasti yang lalu udah berlalu. Sekarang juga hubungan Keisha kan sudah mulai membaik, sudah lebih membaik, sudah jauh lebih baik sama ayahnya gitu. Dan di sini juga ya untuk ayahnya sih untuk saat ini ya support semuanya. Jadi kalau ngomongin yang dulu ya udahlah ya, udah lewat, nggak bisa dibalikin lagi. Dan aku senangnya ya, walaupun sekarang ayahnya sibuk-sibuknya beliau sebagai anggota dewan, sebagai vokalis band, tapi di saat anak-anaknya butuh dia ada. Oke. Oke ya, yuk.